Halo, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Oke, GP Aragon udah dimulai di hari ini sob. Nah, persiapannya makin hari makin seru saja. Ada banyak yang mau kita bahas kali ini. Ada Rossi yang semakin sengit lihat Marc Marquez bakalan pakai GP25, Ducati yang bocor datanya, Yamaha yang mengharapkan peruntungan di Aragon, dan juga Gresini yang akhirnya perpanjang dan konfirmasi rider barunya, dan juga tim VR46 yang siap kasih perlawanan dengan rider yang lengkap. Karena lumayan panjang, siapin dulu kopinya dan kita bahas satu-satu. Yang paling seru nih, setelah berita digoreng kemarin-kemarin yang menyatakan bahwa Rossi tak suka dengan keputusan Ducati untuk memilih Marc Marquez dibandingkan dengan Jorge Martin, ternyata hal itu yang dikira hanya gorengan saja biar Ducati rame, ternyata tak cuma sampai di situ. Kini Rossi menyatakan akan membuat Marc Marquez tak bisa menambah koleksi juaranya lagi. Mantan pembalap MotoGP Alex Barros menceritakan Valentino Rossi yang mengatakan kepadanya, dia akan membantu Pecco Bagnaia dengan segala cara yang mungkin untuk melawan Marc Marquez pada tahun 2025. Pecco Bagnaia akan bermitra dengan Marc Marquez di tim pabrikan Ducati tahun depan. Pasangan ini nih, sudah diperkirakan akan memiliki hubungan yang tegang. Dengan diketahui bahwa kubu VR46 tidak senang dengan keputusan Ducati yang tidak mempromosikan Jorge Martin ke tim pabrikannya. Hal ini bermula dari perseteruan lama Rossi dengan Marc Marquez, di mana juara dunia 9 kali itu baru-baru ini mengatakan kepada L'Equipe bahwa dia tidak mengerti dengan keputusan Ducati. Alex Barros, rekan sejawat Rossi di era MotoGP zaman dulu ini, bertemu dengan Rossi di putaran kejuaraan ketahanan dunia Sao Paulo baru-baru ini dan mengatakan kepada Motosan, Rossi memiliki ide yang sangat jelas dan mengatakan kepada saya bahwa dia akan membantu Pecco dengan segala cara yang mungkin. Ini akan menjadi tahun yang sulit bagi Pecco. Tetapi yang pasti, kiprah Pecco di Ducati sudah menghasilkan 2 gelar dan yang ketiga sedang dalam perjalanan. Namun kedatangan seorang pembalap yang mampu mengubah keseimbangan akan mengubah banyak hal sepanjang musim. Barros yakin, Bagnaia dan Marquez bukanlah teman, meski secara terbuka memiliki hubungan baik. Dan Barros mengatakan, perselisihan apapun di antara mereka pada tahun 2025 hanya akan menguntungkan para rival Ducati. Bagnaia adalah pembalap akademi VR46 dan dia tahu pendapat Rossi tentang Marc Marquez karena semua terjadi di antara mereka. Jadi, meskipun dia tidak menunjukkannya, mereka bukanlah teman. Jika tahun depan Marc Marquez yang baru saja tiba membuat perbedaan, mungkin akan ada banyak kontroversi dan persaingan tingkat tinggi. Mengelola 2 pembalap juara itu sulit. Di mata publik itu akan baik-baik saja, tapi secara internal akan sangat sulit. Jika mereka mulai mengganggu satu sama lain atau terjatuh, maka bisa jadi Aprilia dan KTM yang menikmatinya jika mereka dilengkapi dengan motor yang bagus. Tanggapan Alex Barros dan rencana Valentino Rossi akankah benar-benar terjadi di 2025? Masuk berita kedua, Yamaha menaruh harapan pada aspal dan suku cadang baru yang baru saja dites di Misano kemarin untuk MotoGP Aragon. Yamaha berharap pelapisan ulang permukaan sirkuit Aragon dan suku cadang baru di tes Misano kemarin akan membantu timnya bangkit dari akhir pekan terburuknya tahun ini di Austria. Monster Yamaha mengalami akhir pekan terburuknya di musim MotoGP 2024 di Austria kemarin. Gagal meraih 1 poin pun bersama Fabio Quartararo ataupun Alex Rins, baik di sprint maupun Grand Prix. Ini adalah pertama kalinya Yamaha tidak meraih poin 1 pun di tahun ini, sementara dikalahkan Honda untuk kedua kalinya musim ini. Yamaha kini berharap bahwa peningkatan cengkraman dari Aragon yang telah diaspal ulang ditambah suku cadang baru dari tes privat Misano akan membantu peluang mereka untuk bisa lebih kompetitif di Alcanis akhir pekan ini. Yamaha finish nomor 1 dan 3 di trek tersebut bersama pembalap Petronas saat itu Franco Morbidelli dan Fabio Quartararo pada tahun 2020. Tapi pembalap Prancis itu hanya menempati posisi ke-8 di Aragon tahun 2021. Lalu tersingkir setelah berselisih dengan Marc Marquez di lap pembuka pada putaran terakhir tahun 2022. Balapan itu berakhir tanpa adanya satupun pembalap di Yamaha yang finish di 13 besar. Aragon adalah trek yang bagus dengan tata letak yang bagus. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, ini merupakan trek yang sulit bagi kami, kata Direktur Tim Massimo Meregali.
Lintasan sudah sepenuhnya dilapisi ulang sejak terakhir kali kami berada di sini. Kami berharap aspal baru ini akan memberi kami cengkraman yang baik dan membantu performa kami. Nah, selain itu, akhir pekan ini kami akan menghadirkan sejumlah item baru yang telah diuji dan disetujui oleh para pembalap pada uji coba pribadi kami di Misano minggu lalu. Kami berkesempatan mencoba beberapa hal baru di uji coba privat Misano. Di uji coba tersebut, kami melihat bahwa item baru memberi kami sedikit peningkatan, kata pembalap dengan nomor 20, Fabio Quartararo. Akhir pekan ini, kami akan memiliki kesempatan lagi untuk mencoba hal-hal ini. Tapi kali ini suasana akhir pekan balapan. Aragon biasanya bukan sirkuit yang mudah bagi saya. Tapi saya penasaran untuk melihat apakah aspal baru ini akan membantu. Bintang Spanyol, Alex Rins, adalah mantan pemenang di Aragon di Moto3 dan juga MotoGP, tetapi akan menghadapi lintasan ini untuk pertama kalinya sebagai pembalap Yamaha. Meskipun kemarin hujan, kami memanfaatkan tes Misano dengan baik. Saya menyukainya beberapa hal baru, jadi kami membawanya ke Aragon. Dan kami memasuki GP ini dengan pola pikir positif. Saya suka lintasan Aragon. Ini adalah sirkuit yang pernah saya kuasai dengan baik sebelumnya, kata Rins. Sekarang lintasannya sudah diaspal ulang. Mudah-mudahan tingkat cengkramannya akan membaik, yang dapat menguntungkan kami. Nah, skuad Yamaha penasaran nih sama sirkuit Aragon yang sudah diaspal ulang atau diperbaharui. Apakah Yamaha bisa terbantu dengan aspal baru itu dengan cengkramannya yang baik? Kalau di Mandalika, Quartararo biasanya senang karena aspal di Mandalika dia menilainya bagus. Lanjut ke berita ketiga. Davide Tardossi ngamuk ke mekanik Aprilia yang kecolongan scan 3D, motor Ducati, milik VR46 dan juga Pramac dan bahkan Yamaha. Edan sih. Tardossi tertangkap di pit lane GP Austria lalu ngamuk-ngamuk ke seorang mekanik Aprilia. Terungkap bahwa ledakan itu terjadi karena mekanik tersebut sedang memindai sepeda motor Ducati VR46 di jalur pit lane Red Bull Ring dengan komputer tablet. Tardossi bersikeras ada bukti bahwa mekanik itu melakukan hal yang sama pada sepeda motor lainnya juga. Tetapi dia membela Aprilia dengan mengklaim bahwa mereka tidak tahu apa-apa yang dilakukan oleh karyawan mereka ini. Bukan hanya Ducati VR46, kata Tardossi kepada Speedweek. Pria ini juga memindai motor di Yamaha dan juga Pramac. Orang-orang juga melihatnya di VR46 dengan memfilmkannya. Dia berkeliling ke semua sepeda sambil membawa iPad. Terkadang, jaraknya sampai hanya 10 cm saja, dan itu dilakukan di depan semua orang. Dia melakukan ini tanpa memberitahu alasannya. Aprilia mengatakan, mereka tidak tahu apa-apa. Kami juga punya video dia sedang memindai Yamaha M1. Waktu itu, salah satu orang kami berada tepat di belakangnya. Jadi kami punya video layar iPad-nya. Itulah cara kami mengetahui bahwa dia memindai sepeda motor dengan sebuah program. Tardossi menambahkan bahwa dia tidak yakin kepala teknis Aprilia, Romano Albesiano, akan cukup bodoh untuk menyuruh orang anggota timnya melakukan hal ini. Tetapi dia menekankan bahwa dia tidak ingin mekanik itu kehilangan pekerjaannya. Bagaimanapun, Romano Albesiano tidak tahu tentang tindakan tersebut. Saya harap mereka tidak memecat orang itu. Manajemen Puncak tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Romano juga sangat kesal. Romano tidak cukup bodoh untuk mengirim seorang dengan kaos Aprilia untuk melakukan pemindaian. Tardossi menambahkan, saya tidak kenal orang itu. Saya juga belum pernah melihatnya. Mungkin dia adalah dari Departemen Aerodinamika. Dia mungkin ingin menjadi pintar, tetapi dia mungkin orang yang paling bodoh saat ini. Saya katakan kepadanya bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun atau menunjukkan emosi apapun. Bagi saya, masalah ini sudah selesai. Aprilia telah meminta maaf, tapi itu tetap tidak adil. Wah, mungkin nih, dia mau bikin motor beat pop dia yang di rumah diberi wings atau aero seperti MotoGP Shop. Lanjut ke berita keempat, ada dari timnya Valentino Rossi, yang pembalap utamanya Fabio Di Gia akan kembali mengaspal setelah mengalami cedera. Setelah terpaksa gagal membalap di MotoGP Austria akibat dislokasi bahu kiri pada latihan Jumat kemarin, Fabio Di Gia yakin bisa kembali ke jalurnya di Aragon akhir pekan ini. Pembalap Italia itu telah bekerja keras dalam rehabilitasi dan perlu lulus pemeriksaan medis MotoGP sebelum kembali balapan. Minggu ini sangat sibuk antara pemeriksaan medis, latihan, dan fisioterapi. Saya sudah pulih. Saya merasa lebih baik. Tapi saya tidak tahu persis seperti apa sensasinya saat berkendara nanti. Dalam hal mobilitas lengan, saya rasa kami sudah mencapai titik itu.
Tetapi dalam hal kekuatan, kami akan terus berusaha hingga akhir. Menonton balapan di sofa yang di rumah bukanlah situasi yang baik bagi seorang pembalap. Kami telah melakukan segalanya yang mungkin untuk kembali bersepeda secepat mungkin. Dan kami hanya menunggu pemeriksaan terakhir untuk dapat berkonsentrasi penuh pada balapan akhir pekan di salah satu trek paling khusus di kalender. Di Gia kehilangan posisi ke-8 dalam kejuaraan dunia yang diserahkan kepada Alex Espargaro dari Aprilia selama absennya dia di Red Bull Ring kemarin. Sementara itu, rekan timnya Marco Bezzecchi melakukan perjalanan ke Aragon setelah menempati posisi ke-6 dalam balapan sebelumnya. Aragon adalah trek yang sangat unik dengan banyak karakteristik berbeda, kata Bezzecchi. Tahun lalu kami tidak balapan di sini. Kami perlu memahami seperti apa kondisi aspal yang sebenarnya. Kami datang dari momen positif, namun dari pertumbuhan dan langkah maju di atas motor, sensasinya bagus dan tujuannya adalah untuk terus konsisten dan memperkecil jarak dengan pembalap utama, Pecco Bagnaia. Lanjut ke berita kelima, masih dari Ducati, timnya Marc Marquez. Saat ini, Gresini akan terus bersama Ducati sampai tahun 2026. Jadi dipastikan nih, satelit Ducati tak akan berkurang setidaknya 2 musim ke depan. Apa ini salah satu strategi Ducati agar tetap tak terkalahkan? Dan mengapa tidak 2027? Apa memang memberi kesempatan BMW? Ducati tak hanya melengkapi susunan pembalap MotoGP 2025 dengan sekalian konfirmasi Fermin Aldeguer ke Gresini, tetapi juga mengumumkan kontrak baru berdurasi 2 tahun dengan tim satelit tersebut. Gresini mengawali karir bersama Honda, bersama Sete Gibernau dan juga Marco Melandri di tahun-tahun awal era MotoGP. Gresini kemudian menjadi tim pabrikan Aprilia dari tahun 2015 sampai 2021. Tahun 2022, timnya terus maju dengan perjanjian satelit Ducati baru dan meraih kemenangan emosional di putaran pembuka tahun 2022. Bastian ini telah meraih 3 kemenangan dalam perjalanan ke posisi ketiga di kejuaraan dunia. Fabio Di Gia kemudian menambahkan kemenangan Desmos edisi kelima untuk Gresini di Qatar tahun lalu. Kedatangan Marc Marquez bersama adiknya pada tahun 2024 membuat tim ini tetap menjadi pusat perhatian. Sementara tahun depan, Marc Marquez akan pergi dan menggantikan Bastian ini. VR46 juga mengambil alih Pramac sebagai tim satelit resmi Ducati. Gresini telah diikat oleh kesepakatan yang diperpanjang untuk menjalankan Desmos edisi hingga akhir era 1000cc. Gigi Dall'Igna mengatakan, kami sangat senang dapat memperpanjang kemitraan kami dengan keluarga Gresini hingga 2026. Tim yang dipimpin oleh Nadia Padovani telah berhasil mencapai tujuan-tujuan besar dalam beberapa tahun terakhir sambil menunjukkan semua kekuatan dan profesionalismenya. Tim Gresini Racing juga membawa beberapa pembalap. Beberapa di antaranya adalah sangat muda. Itu sebabnya kami yakin bahwa ini adalah skuad yang ideal untuk menyambut Fermin Aldeguer dan menemaninya di musim debut MotoGP. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Nadia dan seluruh keluarga Gresini. Kami menantikan momen-momen yang lebih seru bersama. Alex Marquez dikontrak Gresini dan Aldeguer dikontrak Ducati. Kedua pembalap ini akan membentuk jajaran Gresini untuk 2 tahun ke depan. Nah, MotoGP kemudian akan beralih ke mesin 850cc baru yang dimulai pada tahun 2027. Nah, itulah sob berita-berita menjelang GP Aragon. Ducati sudah mengumumkan semua skuadnya nih. Pecco, Marc Marquez, Di Gia, Morbidelli, Alex Marquez dan juga Fermin. Tinggal Pramac nih yang belum sah. Miguel Oliveira gantikan Jack Miller. Tinggal nunggu pengumuman resminya aja sih kayaknya. Tapi apakah ada kejutan? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.